Selamat sore saudara, senang sekali rasanya Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sejumlah apotek di Kota Kupang menghentikan penjualan obat sirup setelah mendapatkan instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Budidaya buah durian kini menjadi primadona masyarakat Kabupaten Ngada. Pemirsa, informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kesehatan RI untuk tidak boleh menjual obat sirup bagi masyarakat, pihak apotek langsung menghentikan penjualan. Sementara itu bagi masyarakat yang membutuhkan obat langsung diarahkan untuk membeli obat jenis tablet, supositoria dan kapsul. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotek dan tenaga kesehatan di Indonesia untuk tidak menjual maupun meresepkan obat-obat dalam bentuk sirup untuk sementara waktu. Obat yang dilarang untuk dijual termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau obat cair, termasuk obat cair untuk dewasa dan tidak terbatas pada obat parasetamol sirup saja. Instruksi dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang banyak menyerang pada anak-anak di Indonesia. Penanggung jawab Apotika 24 Jalan Jenderal Soeharto, Apoteker Nur Khalifah menjelaskan, setelah mendapatkan instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pihaknya langsung menghentikan penjualan terhadap obat jenis sirup. Penghentian penjualan sudah berlangsung sejak 3 hari lalu. Dari kemarin itu ada surat dari BPOM sudah keluar, ada 5 yang sudah diperiksa kan. Dari 26 produk itu ada 39 batch yang dicekkan, itu ada 5 sirup itu yang tidak boleh. Jadi kita kemarin langsung sigap, langsung disimpan, tidak di etalase lagi. Itu jenis-jenis apa sirup apa sih? Ada Unibaby Cook, itu yang drop, kemudian yang sirup, kemudian yang batuk sirup yang panas Unibaby, terus yang Unibaby batuk pilek, sama Thermorex. Untuk Apotika 24 itu sudah dihimbau untuk disimpan di wadah seperti dos, jadi untuk tidak dijual lagi karena memang sudah ada himbauan kemarin dari BPOM, sudah ada edaran kalau memang obat tersebut ada kandungan melebihi batas dari yang ditetapkan. Adapun alasan obat sirup dilarang lantaran obat yang dikonsumsi sejumlah pasien balita dalam kondisi gagal ginjal akut terdeteksi 3 senyawa berbahaya. Karena itu Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak sementara ini tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, pemirsa, sementara itu menanggapi munculnya 2 kasus akibat gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi 5 DPRD Provinsi NTT mendatangi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta untuk meminta perhatian serius terkait upaya penanganan dan pencegahan yang disebabkan penyakit ini. Gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal menyita perhatian publik termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaporkan 2 kasus. Menanggapi kegelisahan publik, Komisi 5 DPRD Provinsi NTT yang juga membidangi kesehatan melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Komisi 5 DPRD NTT diterima langsung oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Dr. Ahmad Tri Ardianto MKM. Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa mengatakan Komisi 5 DPRD NTT mengapresiasi tindakan cepat dari Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan.
Pasalnya, penyakit ini tengah dalam proses penyelidikan dengan kerjasama Balai POM, Kementerian Kesehatan, dan Lab Forensik Polri. Status gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal saat ini berada pada tahap 1, menunggu penyelidikan dan penelitian lebih lanjut dari aspek penyakit maupun aspek obat-obatan cair yang saat ini pun telah diberikan larangan untuk dijual ke masyarakat. Setiap rumah sakit rujukan pun saat ini tengah bekerja sama dengan setiap lab forensik Polri untuk menangani kasus lainnya yang mungkin saja terjadi. Provinsi NTT sendiri akan melakukan rujukan ke Rumah Sakit Sanglah di Bali jika ditemui kasus lainnya yang mungkin saja ada. Persiapan vaksinasi secara menyeluruh di semua institusi pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi malah. Jadi semua elemen-elemen yang bersinggungan langsung dengan metode pembelajaran itu harus terpenuhi vaksinasi booster tahap 3. Karena digitalisasi kependidikan itu, digitalisasi sekolah dan kurikulum, metode pembelajaran juga penting. Artinya akan terjadi metode, kalau yang lalu 100%, 100% daring misalnya, sekarang kan bisa saja tetap muka dengan penugasan-penugasan siswa yang sifatnya memang ada perlu penyelesaian tentang digitalisasi kependidikan. Dengan rasa kepercayaan diri itu saya rasa bahwa kita bisa optimis, ya. Kita bisa optimis untuk mencetak generasi muda emas di tahun 2050 dan selanjutnya. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, potensi ancaman krisis pangan dunia diprediksi akan terjadi pada tahun 2023. Ini harus disikapi serius oleh semua daerah, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur. Upaya dini meminimalisasi ancaman krisis pangan yakni melalui penguatan program revolusi pertanian. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Aponardus Demor, dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia, saat ini Pemda Flotim melalui Dinas Teknis terus melakukan berbagai upaya pengembangan melalui program revolusi pertanian dengan perluasan lahan tanam jagung dan tanaman sorghum di sejumlah wilayah baik di Solor, Adonara maupun di Flores Timur Daratan. Dengan mengoptimalkan sejumlah lahan tidur, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan tanaman jagung dan sorghum. Langkah praktis dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur, yaitu untuk tanaman kita memperluas dan perluasan areal untuk penanaman tanaman jagung dengan tanaman sorghum yang dipusatkan di beberapa wilayah yang sangat kita melihat lebih sangat potensi. Potensi dalam hal potensi terkait dengan lahan dan potensi terkait dengan luas lahan dengan potensi daya tumbuh dari jagung dan sorghum itu. Beberapa yang kita mau ambil itu kecamatan-kecamatan yang luas lahan tidur itu masih sangat mungkin untuk bisa kita perluaskan arealnya. Aponardus Demor pun menjelaskan secara teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh kelompok tani dan gabungan kelompok tani di bawah kendali langsung para penyuluh pertanian yang setiap hari bersama petani sehingga persiapan dan pembukaan lahan. Untuk musim tanam Oktober 2022 sampai Maret 2023, program revolusi pertanian ini bisa sukses dan bermanfaat bagi para petani. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas netra dari Kabupaten Rotendao mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menjadi juara pertama pada sebuah ajang bergengsi yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Michael Arifendano, demikian nama lengkap penyandang disabilitas netra yang tinggal di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao. Kendati tidak bisa melihat, Miji, demikian sapaan akrabnya, tidak pasrah pada keadaan. Dia membangun usaha pengasapan ikan yang diberi nama CI Miji untuk menopang hidupnya. Usahanya itu sudah dikenal luas, bahkan Miji pernah diundang ke acara Kick Andy yang diasuh oleh Andy Noya di salah satu stasiun televisi swasta.
Pada bulan September tahun 2022, Miji mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan digital marketing untuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut dilaksanakan selama 1 bulan. Miji mengikuti pelatihan tersebut secara virtual. Di ujung pelatihan, dibuat kompetisi dan dalam kompetisi tersebut, Miji keluar sebagai juara 1 dari regional 6, meliputi Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Miji kemudian mewakili Nusa Tenggara Timur mengikuti lomba di tingkat nasional. 2 mata lomba yang diikuti adalah membuat iklan televisi dan membuat bisnis model kanvas. Miji mengaku tidak begitu sulit mengikuti lomba tersebut karena apa yang dilombakan merupakan rutinitasnya dalam mempromosikan usahanya. Jadi beta diminta lagi untuk ke Jakarta untuk lomba tingkat nasional. Sampai sana kita lomba, dapat lagi juara 1 di tingkat nasional dan akhirnya dapat piala Kementerian Bakti Kominfo, dapat itu dan dapat penghargaan, apalagi beta dari daerah 3T yang selama ini NTT di Rote dianggap daerah 3T yang terluar, terdalam dan terpinggirkan. Nah, tetapi ternyata ada disabilitas di sana yang mampu bersaing di tingkat nasional dengan yang lain. Akhirnya diberi penghargaan di situ dan janji Pak Menteri bahwa nanti yang juara-juara 1 itu akan dibawa ke luar negeri untuk kayak studi banding gitu. Pengalaman teman-teman yang menang tahun sebelum mereka pernah ke Korea, Cina, tapi ini tahun tidak tahu kita kemana. Berpijak pada moto hidupnya, yakni keterbatasan tidak membuatku terbatas karena Tuhan mampu mengatasi keterbatasanku tanpa batas. Miji terus melangkah dan mengukir prestasi gemilang walau matanya ditutupi kabut. Miji berharap pemerintah bisa memberikan perhatian nyata bagi kaum disabilitas, bukan sekedar retorika belaka. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus mendukung dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malaka dengan memberikan motivasi untuk pelajar dan mahasiswa asal Malaka di Kupang. Bupati Malaka Simonahak menghadiri acara masa penerimaan anggota baru Ikatan Mahasiswa Malaka atau IMALA Kupang di Taman Doa Oebelo Kupang. Dengan tema mengembalikan citra mahasiswa sebagai agent of change and agent of control, Bupati Malaka diminta untuk memberikan materi kepada mahasiswa dalam organisasi IMALA Kupang. Bupati Malaka Simonahak pada kesempatan itu mengatakan, pelajaran mahasiswa asal Malaka harus menjadi garda terdepan membangun Kabupaten Malaka. Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan dan menjadi daya saing dengan pelajar atau mahasiswa asal daerah lain. Mahasiswa harus eksis dan tetap mempertahankan harga dirinya sebagai manusia yang punya intelektual dan kepribadian yang matang. Hingga saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus membantu mahasiswa dan para pelajar dengan menggelontorkan ratusan kartu Malaka Cerdas atau KMC untuk pelajaran mahasiswa asal Malaka. Sesuai dengan data yang dihimpun tahun 2021, sudah sebanyak 400 kartu Malaka Cerdas yang dibagikan kepada para pelajaran mahasiswa asal Malaka. Sedangkan dalam tahun 2022, sudah disiapkan sebanyak 350 KMC untuk para pelajaran mahasiswa yang akan direalisasi dalam bulan Oktober ini. Karena saya senang, bahwa memang ini juga satu kesempatan bagus, bahwa mereka juga perlu menghimpun diri seperti ini. Sehingga apa? Sehingga merasa diri memiliki Malaka itu juga nampak di wadah ini. Dan orang yang masuk IMALA dia tentu akan ingat, bukan hanya soal dia jati diri, tetapi dia juga merasa memiliki Malaka. Bahwa Malaka ini ke depan, ini milik saya, yang saya harus jaga, yang saya harus berikan kontribusi. Kontribusi berupa apa? Bukan kita tuntut mereka harus memberikan uang untuk Malaka, no. Tapi minimal tidak dia rajin belajar sehingga kemudian dapat juara, kemudian prestasi di sekolah, kan itu yang kita mesti support. Mengembalikan citra mahasiswa sebagai agen of change dan agen of control, ini mengawal dan mendukung pemerintahan kabupaten.
Sementara itu, Ketua Umum Imala Kupang Edwin Nahak mengatakan, mahasiswa asal Malaka akan terus mendukung pemerintah daerah Kabupaten Malaka dengan cara-cara yang sederhana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka. Tidak hanya itu, mahasiswa juga hadir sebagai agen perubahan dan kontrol terhadap roda pemerintahan Kabupaten Malaka. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Yayasan Pustaka Pensi Indonesia melakukan bimbingan ekstrakurikuler seni budaya kepada siswa SMP Negeri 2 Amanatun Utara. Pihak Yas Pensi juga akan melibatkan para seniman lokal untuk memberikan pengalaman berseninya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanatun Utara meminta bantuan Yas Pensi untuk membimbing para siswa dalam bidang seni budaya. Kepala SMPN 2 Amanatun Utara, Yordi Boimau mengatakan, salah satu tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menemukan sekaligus mengembangkan minat bakat siswa. Pengembangan minat dan bakat siswa dalam bidang seni budaya merupakan salah satu tuntutan kurikulum merdeka yang dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Salah satu alasan pihak sekolah harus melibatkan Yas Pensi karena pihak sekolah kekurangan guru seni budaya. Dengan adanya kerjasama serta pelatihan dari Yas Pensi, Yordi Boimau berharap para guru bisa melakukan pelatihan dan bimbingan kepada para siswa secara mandiri. Sementara itu, Ketua Yas Pensi Riang Seong mengatakan mereka akan melatih para siswa dalam bidang seni budaya dan mementaskannya dalam bentuk sendra tari. Mereka juga akan melibatkan sejumlah para seniman lokal agar bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama para siswa. Melalui pengembangan diri sehingga kami berpikir dan berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu Guru untuk muat dalam program kerja anggaran sekolah dengan berkomunikasi dan meminta kerjasama dengan Yas Pensi untuk membantu kami dalam pengembangan diri sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, di mana pengembangan diri masuk dalam dokumen 1 dengan alokasi waktu 2 jam. Kepala SMPN 2 Amanatun Utara, Yordi Boimau mengatakan, pihak sekolah telah berembuk untuk memajukan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler. Mereka bekerja sama dengan Yas Pensi agar bisa menggelar ekstrakurikuler ini, khususnya kegiatan menari. Saat ini kami Yas Pensi bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Amanatun Utara untuk melakukan pendampingan pengembangan ekstrakurikuler seni di sekolah ini. Untuk konteks saat ini kami ingin bersama pihak sekolah menggali nilai-nilai budaya, dalam hal ini konsep-konsep musik dan tari tradisi di sini yang akan dipentaskan dalam bentuk sendra tari. Ketua Yas Pensi Riang Seong mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan sekolah untuk melatih para siswa dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Mereka pun akan melibatkan para seniman lokal untuk membagi pengetahuannya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, selepas jeda berikut kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu memanfaatkan program padat karya tunai dana desa untuk membangun jalan tani. Beginilah suasana warga Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu, bergotong royong membangun jalan rabat beton sepanjang 300 meter. Jalan ini merupakan jalan tani yang menghubungkan lokasi pertanian dan perkebunan milik warga Desa Kuaklalo dengan pemukiman. Adapun pekerjaan ini merupakan bagian dari program padat karya tunai atau PLT yang bersumber dari dana desa, di mana padat karya tunai ini langsung dikerjakan oleh warga agar dampaknya langsung dirasakan oleh warga. Kaur Perencanaan Desa Kuaklalo, Albert Elda Nainutu mengatakan, dalam pekerjaan rabat beton yang dikerjakan dengan sistem padat karya tunai ini, semua warga di Desa Kuaklalo terlibat aktif. Setiap dusun menyiapkan satu kelompok dan dijatah masing-masing 60,33 meter. Pemerintah desa menyiapkan jadwal pekerjaan agar setiap dusun mengerjakan sesuai dengan porsi yang telah diberikan. Dalam pekerjaan ini, warga setiap hari bergotong royong dengan cara membagi tugas. Setelah pekerjaan ini selesai dikerjakan, warga akan menerima upah kerja sesuai dengan yang dikerjakan. Ia menambahkan, kehadiran pekerjaan padat karya tunai ini sangat baik, karena warga tidak saja bertanggung jawab atas setiap pekerjaan pembangunan di desa, tetapi juga masyarakat mendapat upah kerja yang bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kami kerjakan jalan ini sejak tanggal 21 September. Dan panjangnya jalan, volume jalan 362 meter. Itu terdiri dari 362 jalan sirtu, ada 60 meter tembok penam tanah karena ada dekel, juga 362 meter rabat beton karena harus sesuaikan dengan besaran anggaran, ini 208 juta. Ia berharap jalan ini bisa selesai dikerjakan sehingga bisa dimanfaatkan warga. Juga masyarakat yang bekerja bisa menerima upah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, PT Surya Pertiwi Agrojaya yang bergerak di bidang pengelolaan kopra putih di Kelurahan Weri, Kabupaten Flores Timur secara resmi memberhentikan Direktur SPA Ricardus Umbu alias Icat Umbu. Menurut salah satu pemegang saham PT SPA, Lukman Ribeiro, terkait dengan konflik internal perusahaan Kopra Putih antara direktur dan para pemegang saham yang kini harus ditempuh melalui ranah hukum, maka pihaknya kini tengah mempolisikan Direktur PT SPA atas sejumlah dugaan penyimpangan keuangan lembaga. Selain upaya penegakan hukum, para pemegang saham melalui RUPS perusahaan telah memberhentikan secara permanen Direktur PT SPA, Weri Larantuka.
Diharapkan dengan laporan polisi yang telah diserahkan ini bisa mempercepat upaya menyelamatkan kondisi perusahaan sehingga kegiatan usaha dalam membantu petani di daerah ini bisa kembali berjalan dengan baik. Secara kelembagaan ya melalui PT SPA sendiri, kali lalu saya sebagai komisaris sudah melakukan pemeriksaan dan terdapat hal-hal yang sangat tidak betul, ya. Maka saya melakukan pemberhentian sementara. Dan itu sudah bisa ikuti pembicaraan saya kali lalu bahwa di situ apa-apa saja yang saya lakukan dengan pemecatan sementara, pemberhentian sementara. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan RUPS ya pada tanggal 10 Oktober lalu di Jakarta ya. Dan ternyata dia di dalam SBU mengatakan siap hadir. Pada tanggal 10 itu dia tidak hadir, mengatakan tidak terima, kita mempunyai bukti-bukti bahwa kita mengirim ya surat untuk yang bersangkutan hadir ya. Jadi bagi kami dia mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa tidak sesuai DRT semua, banyak sudah sesuai. RUPS itu sudah dilakukan jauh hari sebelum ya, kita sudah itu sebelum 30 hari terlewatkan. Nah ternyata 20 hari setelah pemecatan ataupun pemberhentian sementara kita lakukan RUPS dan dia juga sudah diundang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Lalu ya dia yang bersangkutan tidak hadir. Itu silakan dengan alasan macam-macam yang diantar oleh katanya itu si pembela hukumnya, tapi kita tidak tahu karena itu tidak ada hubungan. Sebab di dalam RUPS yang luar biasa yang bersangkutan harus melakukan klarifikasi. Untuk diketahui, PT SPA Weri ini bergerak di bidang perkebunan, khususnya pengembangan kopra putih yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 silam. Dengan kehadiran perusahaan kopra putih ini tentunya telah mengurai masalah yang selama ini dihadapi para petani Flotim, khususnya harga kopra dan peningkatan nilai dari produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan nilai pendapatan petani kepala. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Irawati Astana Dewi Uwa terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase Oeleta Alak akhirnya duduk di kursi pesakitan setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan. Ira Uwa hadir di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang sekitar pukul 9 WITA. Ira Uwa mengenakan kemeja berwarna putih, celana panjang warna krem, masker berwarna hitam dan rambut berwarna pirang dijepit ala kadarnya. Sepanjang persidangan, Ira Uwa tampak tenang mendengarkan setiap kalimat dakwaan yang dibacakan bergantian oleh jaksa penuntut. Materi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Randi Bajideh dan Irawati Uwa sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut terdakwa Ira Uwa selalu menyebut, "Saya tidak tenang kalau Dong masih ada." Ungkapan tersebut dinilai menjadi pemicu terjadinya kasus pembunuhan terhadap mendiang Astrid Manafe dan Lail Makabe. Kuasa hukum korban, Jo Bangun, mengapresiasi semua aparat penegak hukum yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Kita bersama-sama mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum terkait berkas perkara dari terdakwa Irawati Astana Dewi Uwa. Hari ini sama-sama di dalam persidangan tadi JPU sudah membacakan dakwaan yang mana disaksikan oleh 5 majelis hakim dan dari kuasa hukum dari terdakwa sendiri. Kami juga semua dari keluarga maupun seluruh masyarakat yang hari ini bersama-sama juga melihat dan menyaksikan serta mengawal sidang pertama dari terdakwa Ira Uwa. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ira Uwa, Antonius Ali, mengatakan pihaknya akan mempersiapkan eksepsi untuk menyanggah dakwaan jaksa penuntut umum. Kami akan lakukan eksepsi sesuai dengan ketentuan normatif. Hanya itu saja. Diberikan waktu sampai kapan? Tanggal 24. Tanggal 24. Bapak, tanggapan terkait dengan dakwaan jaksa seperti apa sebagai kuasa hukum? Nanti. Komentar sedikit lah. Nanti. Jadi kita penasaran ini. Nanti tanggal 24 kamu akan dengar saya. Terima kasih ya. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 24 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT.
Pemirsa, puluhan pejabat utama bersama para Kapolres menyambut kedatangan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tradisi pedang pora dan tarian adat suku Alor. Kapolda NTT Irjen Pol Johannes Asadoma bersama Nyonya Vera Asadoma tiba di Mapolda NTT sekitar pukul 13.30 WITA. Penyambutan diawali dengan pengalungan bunga di pintu gerbang Mapolda NTT dan selanjutnya Kapolda NTT beserta Ketua Bayangkari Daerah NTT disambut dengan tuturan adat Natoni oleh sejumlah tokoh adat. Usai Natoni, putra Nusa Kenari itu disambut dengan tarian Cakalele. 4 orang pemuda mengenakan pakaian adat khas Alor, membawa pedang dan panah, diiringi irama gong, mereka menari dengan penuh semangat. Melewati barisan penari, Irjen Pol Joni Asadoma disambut dengan tradisi pedang pora. Para perwira yang membawa pedang menyilangkan pedang membentuk terowongan. Dengan sikap sempurna, Irjen Pol Joni Asadoma bersama Nyonya Vera Asadoma berjalan menuju gedung utama Polda NTT. Di atas karpet merah, pimpinan Polda NTT itu berjalan dengan gagah. Hadir dalam acara penyambutan itu Wakapolda NTT, para pejabat utama bersama jajaran, Kapolres Kupang dan Kapolresta Kupang Kota, serta pengurus Bayangkari. Semuanya memberi hormat dan ucapan selamat kepada Kapolda NTT, Irjen Pol Joni Asadoma. Mantan pejabat lama Irjen Pol Setio Budianto menyambut kedatangan Kapolda NTT yang baru dengan ucapan selamat datang kembali di Polda NTT. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramatama serta acara internal. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Perhelatan Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2022 akan berlangsung kurang lebih 1 minggu lagi. Panitia penyelenggara telah mempersiapkan sarana penunjang, termasuk akomodasi peserta, venue, dan faktor pendukung lainnya. Demi menyukseskan perhelatan Akbar Pesparani tingkat nasional ini, panitia terus bekerja untuk mempersiapkan faktor-faktor pendukung kegiatan. Ketua Pelaksana Pesparani Nasional 2022, Sinun Petrus Manuk menjelaskan, peserta yang terkonfirmasi untuk hadir ke acara Pesparani ini akan mencapai 2.000 orang. Oleh karena itu, panitia telah mempersiapkan 50 booth Expo Nusantara Pesparani Nasional untuk UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Panitia juga telah menyediakan fasilitas tempat tinggal, konsumsi, dan juga transportasi. Panitia telah mempersiapkan 18 hotel dan juga bus serta minibus per setiap kontingen untuk sarana aksesibilitas kepada peserta.
Panitia bekerja sama dengan pemerintah juga telah menunjuk tiap-tiap OPD yang ada untuk menjadi pengampu kepada tiap-tiap kontingen dalam memudahkan pelaksanaan PES Parani ini. Unsur kesehatan juga menjadi perhatian sehingga panitia telah mempersiapkan posko-posko kesehatan pada tiap-tiap venue. Total peserta sekitar kurang sedikit 2.000 orang dan akan bergerak bertambah. Sehingga kami targetkan 2.000-an yang akan datang sini. Sehingga tadi kalau pertanyaan pertama kepada Ketua Umum Panitia soal dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat NTT, khususnya masyarakat Kota Kupang, memang nanti akan sangat luar biasa. Orang dari 34 provinsi membawa duitnya datang belanjakan di kota ini. Nah, untuk itu kita mesti siap. Nah, salah satu wadah yang kami siapkan adalah Expo Nusantara PES Parani Nasional yang kita buka pada tanggal 27 Oktober, kita tutup pada tanggal 31 malam, tengah malam. Kita memberi ruang yang lebih panjang dari PES Parani untuk memberi ruang transaksi lebih. Orang berjual beli di situ lebih lama. Ia juga berharap dukungan kepada seluruh masyarakat agar PES Parani nasional ini berjalan baik, sehingga peserta yang hadir dari seluruh Indonesia mendapat kesan bahwa Kupang adalah kota yang menyenangkan. Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Kupang menggelar Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada 23 hingga 28 Oktober 2022. Festival ini dalam rangka meriahkan Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan Festival Pelajar Nusantara merupakan kegiatan perdana yang diselenggarakan oleh RRI secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberdayakan sekaligus mengedukasi pelajar, khususnya pelajar tingkat SMA, SMK sederajat, agar semakin menumbuhkan semangat kepemudaan sehingga tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Selain itu, edukasi melalui kegiatan seni dan budaya yang dikemas dalam kegiatan festival ini merupakan upaya RRI membantu pemerintah dalam menumbuhkan keterampilan pelajar sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Stasiun RRI Kupang Ida Ayu Evi Handayani mengatakan, tema Festival Pelajar Nusantara kali ini yaitu Pelajar Indonesia Kreatif, Mandiri dan Bersatu untuk Indonesia Emas. Kegiatan yang akan digelar pada Festival Pelajar Nusantara yaitu perlombaan fashion show, lomba stand-up komedi, lomba pidato, lomba konten TikTok, cerdas cermat, musikalisasi puisi, dan lomba fotografi. Untuk penyelenggaraan daripada Festival Pelajar RRI Kupang, prinsipnya kita melakukan kolaborasi sesuai dengan tema daripada Hari Ulang Tahun RRI yang ke-77, kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Nah, dari kegiatan Festival Pelajar Indonesia ini, kita melaksanakan kegiatannya dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kota Kupang. Jumlah peserta yang telah mendaftar pada Festival Pelajar Nusantara yaitu untuk lomba fashion show sebanyak 109 orang. Lomba pidato sebanyak 78 orang, cerdas cermat 20 orang, dan lomba konten TikTok sebanyak 15 orang. Diharapkan dengan sisa waktu pendaftaran yang masih dibuka, jumlah peserta akan semakin bertambah. Selain itu, dalam Festival Pelajar Nusantara juga akan dilaksanakan workshop jurnalistik dan MC bagi para pelajar, serta akan dibuka stand UMKM yang melibatkan 30 UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang segera menata landscape atau Taman Pelabuhan Hani Sisi menjadi salah satu destinasi wisata di Pulau Semau yang bisa dinikmati oleh penumpang juga wisatawan asal Kota Kupang. Inilah wajah landscape atau Taman Pelabuhan Han Sisi Pulau Semau saat ini.
Taman ini oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang rencananya akan segera ditata landscape atau Taman Pelabuhan Hansisi menjadi salah satu destinasi wisata di Pulau Semau yang bisa dinikmati oleh penumpang juga wisatawan asal Kota Kupang. Kabid LAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Yakob Taiboko mengatakan, sebagai bagian dari mendukung pariwisata di Pulau Semau dan sebagai pintu masuk Pulau Semau yang menunjukkan wajah pariwisata, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang akan menata landscape atau Taman Pelabuhan Hansisi menjadi taman yang bisa dinikmati tidak saja pengguna pelabuhan, tetapi juga bagi wisatawan yang hendak berwisata di Pulau Semau. Ia menambahkan landscape atau Taman Pelabuhan Hansisi ini juga akan menjadi salah satu tempat tongkrongan dan wisata mancing. Sehingga pada malam hari, jika ada warga Kota Kupang yang hendak menikmati suasana laut pada malam hari, maka bisa menyeberang ke Pelabuhan Hansisi ini dengan menggunakan perahu. Kemudian nongkrong di Taman Wisata Hansisi. Selain itu, bagi mereka yang memiliki hobi mancing, bisa datang ke Pelabuhan Hansisi untuk mancing sambil menikmati suasana wisata pantai yang ada. Kami punya niat untuk menata dermaga ini supaya menjadi bagus, supaya pengunjung itu bisa betah dan dapat menarik pengunjung datang ke Semau. Menata tamannya, terus parkirannya ini kami sudah pasang rambu parkir, terus nanti berikut lagi menyangkut kenyamanan di area pelabuhan ini kami mau memprogramkan untuk pagar. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, budidaya buah durian kini menjadi primadona masyarakat Desa Takatunga, Kecamatan Golewa, untuk memulihkan ekonomi keluarga yang hancur akibat pandemi COVID-19. Buah durian selain banyak diminati dan juga memiliki harga jual yang tinggi, serta mudah untuk dipasarkan dan tidak memerlukan perawatan yang membutuhkan banyak tenaga, serta biaya yang tinggi. Kampung Orabolo, Desa Takatunga merupakan kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo serta terletak di perbukitan dengan kondisi tanah yang subur bagi tanaman apa saja, khususnya buah-buahan yang bernilai ekonomis dengan cita rasa enak untuk dinikmati. Masyarakat yang sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 kini mulai bangkit kembali menata kehidupan mereka dengan membudidayakan tanaman yang bisa menghasilkan uang dengan cara mudah dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Buah durian kini menjadi primadona masyarakat Desa Takatunga, khususnya Kampung Orabolo, dengan mengembangkan pembudidayaan tanaman durian, baik yang ditanami di halaman rumah warga maupun di kebun milik masyarakat setempat. Awalnya buah durian ini tidak menjadi prioritas utama para petani untuk dikembangkan, karena selain belum terbiasa dengan cita rasa buah durian yang dianggap aneh, juga memiliki bau yang menyengat hidung bagi mereka yang belum terbiasa. Wilhelmus Wawo, petani buah durian, mengakui bahwa dirinya mulai mengembangkan jenis durian unggul sesuai permintaan konsumen dengan membudidayakan jenis tanaman durian dengan cita rasa serta tekstur daging buah yang lebih bervariasi. Ekonomi ya kalau untuk masyarakat di Takatunga sangat baik karena banyak dikunjungi para Cina, tengkulak, terutama ada yang dari luar juga dari dalam desa yang edar durian. Sangat diminati karena memang dia punya rasa itu beda. Buahnya tebal, isinya di dalam itu ada tebal sekali. Dan juga nikmat karena banyak orang yang datang langsung beli di tempat. Karena memang mereka mau dapat yang, karena mau beli di tempat lain kan orang tidak terlalu ini, tapi lebih banyak orang datang sendiri karena di sini memang duriannya enak. Harga buah durian biasanya dijual berkisar Rp30.000 sampai Rp35.000, tergantung ukuran dan jenis durian yang diinginkan oleh pembeli. Kini kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi melalui penjualan buah durian, termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta pembiayaan kebutuhan anak sekolah untuk pendidikan yang baik, dan pemulihan ekonomi mulai terjadi, walau masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk kehidupan yang lebih layak. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya, Komang Astri. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.